Selamat pagi teman-teman juga yang sudah meluangkan waktu untuk ikutan Accent Talks. Semoga dengan diskusi ini bareng sama Mbak Atit memberikan satu nuansa dan semangat baru. Karena kayak saya melihat bahwa hidup Mbak Atit kayak ideal banget gitu ya, walaupun sudah punya anak masih bisa rapi-rapi rumahnya gitu ya. Jemuran masih bisa enak gitu ya, anaknya masih bisa diurus, mungkin bisa share tipsnya. Oke, dengan ini saya coba buka, saya bacakan dulu cerita Accent Talks ini. Jadi kita datang dan kita hadir di Accent Talks Responsible Lifestyle dengan judul Home Journey with Astrid Puji-Lestari. Jadi saya mau cerita tentang Responsible Lifestyle. Accent Talks adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur, desain, dan hal sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menghubungkan keprofesian arsitektur dan desain dalam kehidupan sehari-hari dengan obrolan ringan dan kasual, mudah dimengerti oleh lingkungan luar yang lebih luas. Accent Responsible Arsitektur kali ini membuka ruang obrol secara privat dan intim bagi teman-teman yang tertarik mengetahui lebih jauh mengenai responsible lifestyle dan serba-serbi perihal membangun rumah untuk masa depan. Setelah sharing session, akan ada sesi virtual consultation bagi teman-teman yang ingin membangun rumah di jangka pendek atau jangka panjang nantinya. Jadi kita diskusinya ini maksimal sampai jam 9 pagi aja teman-teman. Jadi stay tune karena bahasannya akan sangat menarik. Topiknya kali ini adalah build a home, build a habit, and build a lifestyle. Responsible lifestyle kedua kali ini kita mengundang Mbak Astrid Puji-Lestari atau biasa dipanggil Atit. Halo Mbak Atit. Lagi jalan-jalan ya. Oh oke, siap. Lagi lihat anaknya ya. Jadi Mbak Atit ini seorang praktisi conscious lifestyle yang sudah banyak menulis dan mengimplementasikan tentang conscious lifestyle dan akan banyak berbagi serta sharing beberapa ideas, value, serta tips-tips untuk kehidupan dan diri yang lebih lestari. Tujuannya ada beberapa di sini. Satu, memperkenalkan mindful, conscious, dan balanced lifestyle. Yang kedua adalah bercerita tentang home journey Atit, perihal korelasi rumah, habit, dan lifestyle, serta pendekatan 4K, kebutuhan, keinginan, karakter, dan kemampuan. Lalu yang ketiga adalah berdiskusi dengan partisipan perihal membangun rumah, habit, dan lifestyle. Itu pengantar dari saya, teman-teman. Mbak Atit, kita berikan waktu 20 menit ya untuk sharing materinya. Nanti mungkin sesudah ini kita bisa tanya jawab lebih banyak, karena di sini juga teman-teman mungkin sudah banyak penasaran tentang apa yang mungkin akan di-share sama Mbak Atit. Dan mungkin terakhir Mbak Atit, karena ini pakai HP, boleh ya nanti sambil kayak virtual tour rumahnya ya? Ya, boleh. Oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mbak Atit. Oke, mudah-mudahan suaranya cukup jelas ya. Anyway, jadi aku mau pertama, halo semuanya, selamat pagi, terima kasih udah ikutan. Mudah-mudahan nanti penjelasan diriku bisa cukup jelas diterima. Kalau misalkan ada apa-apa, please let me know. Mungkin aku mau cerita dulu. Yang pertama tentang yang pertama itu kan ini kita mau ngomongin tentang conscious living nih. Mungkin biasanya suka nanya dulu conscious living apaan sih. Buat aku pribadi, penjelasan conscious living buat tiap orang pasti akan beda-beda. Kalau buatku pribadi, conscious is sadar, artinya berarti mungkin aku bisa secara sadar mengambil setiap keputusan dalam hidup aku. Cerita sedikit tentang hidup aku lahir tahun 88, waktu itu lahir di Bandung, besar di Bandung sampai tahun 2013. Terus itu tahun 2013 pindah ke Jakarta. Selama di Bandung tuh rumahnya waktu itu tinggal di rumah nenek, yang rumahnya gede banget, 2000 meter persegi luasannya. Terus bener-bener diurus sama banyak banget orang. Aku ada asisten di rumah, ada orang tua aku juga ngurus aku jarang banget ngeberesin rumah, jarang banget ngurus diri sendiri. Hasilnya aku jadi nggak kenal sama diri aku sendiri. Tahun 2013 pindah ke Jakarta, itu culture shock banget karena dari rumah yang besar pindah ke apartemen yang kecil. Waktu itu aku pindah ke Rasuna yang 3 kamar. Itu ngerasanya udah culture shock banget dari 2000 meter persegi ke yang kecil. Terus setelah itu tahun 2014 tiba-tiba nikah, literally tiba-tiba nikah karena dari nggak sengaja kenalan sampai nikah paling juga cuma 4 bulanan gitu, pacaran cuma kayak seminggu, terus tiba-tiba yaudah kita nikah yuk, ayo kita nikah. Nah pas nikah itu langsung tinggal di kosan. Jadi
perjalanan dari rumah yang besar banget, semuanya diurusin, tiba-tiba ke apartemen, tiba-tiba tinggal di kosan, yang kebetulan pada saat itu kosannya ukurannya itu nggak lebih besar dibanding kamar mandi aku di Bandung. Jadi kosan aku di Jakarta itu luasan kamarnya untuk aku tinggalin berdua sama Riza itu lebih kecil dibanding kamar mandi aku di Bandung yang aku tinggalin, yang aku pakai sendiri gitu loh. Jadi culture shocknya macam-macam tuh. Perjalanan dari dari rumah yang besar ke apartemen yang kecil, lebih ke rumah yang lebih kecil lagi, sampai akhirnya setelah itu 2,5 tahun di kosan sambil nabung buat bikin rumah, itu ternyata menghasilkan perjalanan untuk akhirnya bisa kenalan sama diri aku sendiri. Nah, kalau awalnya bikin rumah, mungkin aku selalu pakai pertanyaan, sebenarnya apa sih rumah buat aku gitu loh. Kalau misalkan aku ke klien, dulu aku pikir tuh punya klien tuh adalah hal yang sulit. Ternyata klien yang paling susah adalah diri aku sendiri gitu loh. Karena ternyata berkenalan sama diri sendiri adalah salah satu yang tersulit. Karenanya pendekatan waktu bikin rumah aku ada 4K. Itu ada kebutuhannya tuh apaan aja. Terus ada keinginannya aku apaan. Terus karakter, aku tipikalnya kayak gimana, cara bersih-bersihnya seperti apa, senangnya yang kayak gimana. Terus yang terakhir kemampuan, budgeting aku seperti apa. Karena toh sebenarnya mau punya keinginan kayak gimana pun, kebutuhan kayak gimana pun, ketika budgetnya belum ada, ya rumahnya nggak bisa berdiri juga gitu in the end. Setelah itu aku mulai masuk ke keyword. Karena kalau aku pribadi sebenarnya bukan tipikal yang harus bentuknya atau visualnya, estetikanya seperti apa, tapi lebih kayak form follow function. Jadi aku masuk ke keyword. Pada saat bikin rumah pertama kali, keywordnya aku compact. Karena kebetulan dapetin tanah ini besarannya kecil dan itu di dalam gang. Tanah ini besarnya 99 meter persegi. Terus aku bangun lantai 1 36 meter persegi gitu. Jadi ada banyak sisa untuk lahan hijau sama untuk parkiran mobil. Jadi tadi balik lagi keywordnya adalah compact, efisien, terus clutter free, organized, less stuff, less waste. Terus aku pengen yang banyak cahaya bisa masuk, eco-friendly sama on budget gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang lagi mau bikin rumah atau renov rumah, aku lumayan menyarankan untuk bisa masukin keyword yang sedetail mungkin, yang sesuai sama diri masing-masing. Terus setelah itu mulai nge-adjust dari setiap keyword ke dalam bentuk desain dan solusi desain. Karena aku latar belakangnya arsitek, jadi segala sesuatu masalah sebisa mungkin diselesaikan melalui solusi desain. Ketika nge-adjust itu lumayan harus berkali-kali pada saat itu, karena ternyata kepentok di budget terus dan segala macam. Akhirnya setelah berkali-kali coba alternatif segala macam, akhirnya dapetin yang sesuai. Setelah dapetin yang sesuai, ya kurang lebih diimplementasikan ke dalam si rumah inilah gitu. Rumahnya nggak besar, tapi sejauh ini sangat mengakomodir kebutuhan aku dan Riza. Terus dari awal punya rumah memang udah mikirin entah gimana kalau punya anak. Tapi punya anaknya kapan belum tahu. Jadi selalu disisakan ruang untuk ada perkembangan. Ke bawah lagi Zara. Nah, itu di gambar itu yang ruang tengah itu literally sama di desain. Jadinya kayak gini. Kalau secara rumahnya sih sebenarnya aku niatnya pengennya open space karena aku senang banget di dapur. Dan kalau ntar suatu saat aku punya anak, aku pengennya masih bisa ngontrol anak aku tapi sambil ngerjain aktivitas aku, karena kebetulan aku juga banyak pekerjaan yang berhubungan sama dapur. Halo. Aman, Tit? Aman? Aman. Oke. Aku lanjutin ya berarti ya?
Oke, silakan. Jo, lu mau sambil gue liatin atau ini ngobrol dulu aja? Ngobrol dulu aja slide-nya, Tit. Oke, yaudah. Nah, yang di situ sih bisa dilihat, masih di slide yang ini, masih bisa dilihat juga kamarnya saat ini sebenarnya kamarnya cuma 2. Dulu awalnya kamarnya didesain satu biji kamarnya, tapi terus gitu disediakan kamar di bawah kalau nanti suatu saat punya anak. Dan sebenarnya kamarnya up to 4. Tapi nanti kalau ternyata dibutuhkan. Jadi sebenarnya masih sangat menyediakan perkembangan desain nantinya. Cuma kalau sekarang karena anaknya cuma 1 dan masih bayi banget, jadi udah 2 aja cukup. And then waktu pengerjaannya sekitar 4,5 bulan kalau nggak salah. Terus pada saat itu budgetingnya aku target semuanya all in plus sama furniture dan segala macam itu harus di 400-an. Yakin Tit sama furniture Muji? Serius loh? Bohong ya? Iya serius. Itu plus sama kulkas dan segala macam ya. Jadi waktu itu By the way kan di sini kan teman-teman masuk dengan bertanya ya, Tit, ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang oke itu kita coba pilihkan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya sudah bisa terjawab dengan slide ini, mungkin boleh nanya ulang, boleh enggak. Jadi kita buka pertanyaan dari sekarang, nanti coba saya pilihkan dan saya tanyakan langsung sama Mbak Adit ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Ini gue lanjutin, Mbak. Oke. Ya, jadi tadi ngomongin budget. Nggak apa-apa kan gue bukain budget gini? Nggak apa-apa dong. Iya, jadi budgetnya pada saat itu awalnya banget 350 budget gue. Tapi ternyata dengan 350 kelihatannya jadi malahan bakalan setengah-setengah. Sementara kalau buat gue pribadi, gue nggak prefer setengah-setengah. Soalnya nanti di tengah jalan akan ada renovasi lagi dan segala macam. Gue tidak memilih untuk melakukan itu lainnya. Nah, akhirnya gue naikin budget gue nyampe di 400-an, 420, 450, gue lupa tepatnya berapa, tapi sekitaran segitu, itu di all in, plus TV, plus kulkas, dan segala macam. Ini sebenarnya mungkin bisa menjawab juga, kalau nggak salah itu ada yang nanya gimana cara gue memilih furniture dan perabotan di rumah, kalau nggak salah ya. Bener nggak sih, Jo? Lo lihat nggak? Sambil gue cross check ya. Kalau nggak salah dia nanya itu. Jadi kalau gue tipikalnya gue akan nge-list semua kebutuhan gue dan yang kira-kira akan menjadi kebutuhan gue tapi jangka waktu entah berapa lama lagi. Misalnya contohnya Riza tuh visioner banget, November nih PS5 akan keluar nih, gue mau ganti PS gitu. Nah itu dia udah mikirin dari sekarang, contohnya kayak gitu. Ini suami lagi baik-baik sama istri. Oh iya, benar banget. Ya jadi Semangat Ija. Kalau gue pas awal itu gue bukan tipe orang yang ngoyo untuk harus punya furniture apa atau perabotan rumah apa. Gue benar-benar tergantung kondisi gue, budgeting gue gimana, kebutuhannya seperti apa. Pas awal kulkas contohnya itu gue make bekas punya adik ipar gue di Bandung, terus gue bawa for free, kulkasnya gue pakai sampai akhirnya rusak banget nggak bisa dipakai, baru gue ganti kulkas. Nah kulkas gue yang sekarang itu adalah bekas display di salah satu toko elektronik di Jakarta, toko elektronik besar di Jakarta. Jadi anyway gue dapet kulkas 50% harganya dari harga asli, kulkasnya masih baru karena kalau misalnya di toko kulkas nggak akan dinyalain. Terus gue juga nge-cut waste karena kalau misalkan barang-barang elektronik yang bekas display kalau nggak ada yang beli itu bakalan langsung dibuang gitu aja ketika si gudangnya udah penuh. Jadi buat gue itu win-win solution untuk segala sesuatunya. Secara duit gue irit, kulkasnya ada, masih kepake banget, kebutuhan gue tercukupi, nge-cut waste and everything. Nah, terus itu juga terjadi di mesin cuci dan kalau TV enggak, kalau TV gue beli baru soalnya kalau TV di di toko elektronik biasanya akan nyala terus. Terus selanjutnya tadi balik lagi ke rumah. Dari diantara si desain rumah ini, berhubung gue memang menghabiskan banyak waktu di dapur, jadi gue merasa jantung rumah ini memang ada di dapur sih. Dan gue menghilangkan ruang tamu karena ya siapa juga tamu yang mau bertamu ke rumah gue gitu loh.
dulu gue pikir bakalan ada Pak RT yang masih akan bertamu, ternyata Pak RT pun tidak pernah ke rumah. Jadi ya udah sih gue merasa keputusan gue cukup tepat untuk menghilangkan ruang tamu dari rumah gue. Terus karena Riza nggak ada Pak RT? Apa? Memang nggak ada Pak RT atau gimana? Ada, cuma dia nggak pernah ke rumah gue juga. Jadi maksud gue menghilangkan ruang tamu. Balik maksudnya gimana? Apa? ART, asisten rumah tangga lu di mana ya? Gue nggak pakai ART. Jadi tadi gue sempat ngomongin tentang 4K itu kan, kebutuhan, karakter dan segala macam. Karakter gue. Jadi waktu throwback ke gue di Bandung, itu rumah gue besar banget, ada asisten rumah tangga dan segala macam. Gue melihat ini it could be different untuk setiap case ya. Ini kebetulan case gue kayak gitu. Gue melihat bokap nyokap gue itu jadi punya kecenderungan untuk tidak saling bekerja sama karena ada yang mengerjakan. Kebayang nggak? Sementara menurut gue ngurusin rumah, masak dan segala macam itu adalah survival thing yang sebenarnya setiap orang bisa lakukan, bukan cuma urusan cewek atau urusan ART doang menurut gue. Itu anomali Tit, karena rumah lu 2000 meter persegi, gede banget. Betul. Tapi nggak pada dasarnya kan sebelum gue di rumah itu kan gue punya rumah di Gatsu, Jo. Dan di Gatsu pun sama seperti itu. Gitu. Jadi gue tuh besar sangat dengan pengasuhan orang-orang banyak banget. Gue bener-bener nggak ngurusin diri gue sendiri gitu loh, Jo. Nah, gue pengen punya kerja sama yang baik sama Riza, ditambah apalagi rumah gue kecil juga, Bo, gitu. Rasanya gue nggak butuh juga. Gitu. Intinya sih sebenarnya karena gue nggak butuh aja sih, dan gue ternyata tipikal orang yang nggak nyaman untuk di rumah lalu ada orang asing di rumah gitu. Ternyata gue nggak nyaman, gue lebih seneng sendiri atau sama orang yang memang ya pasangan gue gitu. Terus and then ternyata dengan meniadakan ART ternyata gue merasa self improvement gue jadi naik banget. Ketika ada baju yang bolong ya gue bakalan belajar menjahit, ketika gue lagi butuh apa gue bakalan belajar masak, ketika gue butuh apa gue bakalan belajar, gue langsung jump in belajar dibanding ketika gue punya asisten rumah tangga gitu. Ini kondisi gue ya. Anyway, bayi gue masih 3 bulan. Gue nggak tahu ntar kalau bayi gue besar apakah gue butuh helper apa gimana, gue nggak tahu. Dan gue tidak menutup diri untuk itu sih sebetulnya. Cuma di rumah memang tidak disediakan kamar untuk asisten rumah tangga. Jadi kalau misalnya ternyata suatu saat gue merasa butuh, mungkin gue akan cari yang kayak cuma siang doang datang gitu lah, atau yang cuma berapa hari sekali datang gitu doang. Mungkin, I don't know. Gitu. Gue jarang pakai GoClean juga ya? Ini pengalaman gue pribadi ya. Gue pernah beberapa kali manggil GoClean, tapi gue nggak cukup puas dengan hasilnya. Gitu. Terus kurang konsius ya GoClean-nya. Iya, gue kurang cukup puas aja sih sama hasilnya. Kadang kalau misalnya gue udah keteteran banget, gue manggil GoClean kok gitu. Oke. Siap. Boleh lanjut aja. Gue melihat diri gue idealis realis kok, jadi nggak yang keras harus gini banget, nggak gitu. Terus masuk ke slide berikutnya. Waktu dulu karena budget gue tipis, jadi gue nge-supervisi rumahnya sendiri, gue ngemandorin sendiri juga. Gue cukup puas sih sama hasilnya saat ini. Terus lanjut lagi ke slide berikutnya. Gue seringkali disalahartikan dengan gaya hidup yang minimalis. Gue pribadi tidak melihat diri gue sebagai orang yang minimalis, sama sekali enggak. Gue mungkin a bit somewhere in between antara minimalis sama maksimalis, tapi gue sendiri nggak pernah merasa nyaman untuk harus melabeli diri gue sebenarnya minimalis atau maksimalis apa gitu lah. Terus yang slide selanjutnya mungkin di skip aja kali ya. Jangan di skip deh. Terus, jadi pas awal gue pindah ke sini, gue tuh memang udah nge-declutter banyak banget barang-barang gue. Bedanya decluttering sama minimalism apa? Decluttering itu adalah aksinya, minimalism itu adalah lifestyle-nya. Decluttering adalah aksi menuju meminimalkan benda-benda kepunyaan, kurang lebih gitulah. Nah, orang sering menyalahartikan
decluttering itu berarti hanya benda fisik, padahal enggak sebenarnya, karena dari apa yang gue pelajari, clutter itu ada 5 hal. Ada physical tuh benda fisik, barang gitu ya, foto, furniture, kulkas, segala macam. Terus emotional, digital, mental, sama spiritual. Digital tuh contohnya kalau handphonenya berantakan atau email lo berantakan, itu clutter digital gitu loh. Terus kalau emotional biasanya suka saling mempengaruhi sama physical. Emotional tuh perasaan-perasaan kayak pusing, nggak nyaman, nggak takut, nggak berani, nggak bisa move on, itu clutter emotional. Terus kalau yang mental clutter sebenarnya mirip sama emotional, cuma dia lebih deep lagi. Sama satu lagi spiritual clutter, itu ketika kita mulai mempertanyakan lagi kepercayaan kita. Next, yang selanjutnya itu adalah foto ruang TV gue pas awal. Jadi sebenarnya sekarang udah lumayan berubah sih, beberapa benda udah bertambah, ada beberapa yang diambil sama nyokap gue, ada beberapa yang bertambah, ada beberapa yang tergantikan. Ntar kita lihat dari atas ya. Sampai hari ini gue masih cukup nyaman dengan tinggal dengan barang yang gak begitu banyak sampai hari ini. Gue nggak tahu ntar. Terus karena gue tipikal anak rumahan, gue sering di rumah, jadi gue pengen diri gue nyaman, emosional dan mental gue juga nyaman, makanya nge-keep barangnya sedikit supaya gue bisa ngurus rumahnya juga cepet dan gampang gitu. Selanjutnya gue sengaja pakai warna putih soalnya memang pengen mantul-mantulin cahaya sih, dan karena rumahnya juga kecil. Kalau misalkan sebenarnya mungkin yang paling mendasari ya simply gue memang suka warna putih dan nggak pengen terdistract dengan warna-warna lain sih sebetulnya. Gitu. Terus yang selanjutnya ada multi-purpose workspaces for Riza. Ini akan sedikit berubah karena mungkin ada lihat sedikit, karena ketika akhirnya sekarang gue ngebobol tembok ini, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Aman. Yang meja kerja ya? Iya, meja kerja akan berubah karena gue ngebobol temboknya. Di situ tuh kamarnya si bayi, jadi si Riza sambil kerja bisa sambil ngeliat ke bayi. Gue udah ngebobol, cuma furniture-nya belum gue tempel lagi. Jadi cuma berubah di temboknya doang sih. Terus, bentar. By the way, lu punya gudang gak sih? Ada. Di mana tuh? Ada 3. Mau langsung ditunjukin apa gimana? Gak apa, presentasi dulu ya. Ya enggak. Ada 3 anyway. By the way, boleh nggak sih landscape? Apaan? HP-nya. Oh, boleh. Ntar ya. Supaya, Oh iya, kok dari tadi cuma pikir. Siap. Oke. Aman nggak? Aman. Lebih enak dilihatnya. Makanya rumah gue rapi melulu dan bersih melulu, padahal ya enggak lah, orang ini rumah tinggal bukan rumah contoh gitu ya. Jadi berantakan dan kotor sih pasti sih, cuma karena mungkin besarnya kecil, orangnya sedikit, gue ngurus rumah sendiri, barangnya nggak begitu banyak, jadi ya gampang untuk diberesin dan dibersihin aja sih. Terus selanjutnya lembar selanjutnya itu gue ngerasa dengan gue tinggal di luasan yang kecil, itu gue ngerasa intimate antara hubungan gue sama Riza jadi lebih intim aja. Jadi dulu tuh tadi gue cerita karena rumah gue 2000 meter persegi, gue ngerasain banget satu hari tuh gue bisa kelupaan ketemu sama bokap gue misalnya gitu loh. Gue bisa kayak gitu karena gue di kamar atau gue di ruang mana, bokap gue di ruang mana, terus kita akhirnya nggak ketemu, atau ketemu tapi akhirnya nggak ngobrol gitu karena ya udah aja
gue lagi punya urusan apa, dia punya urusan apa, padahal gue deket banget sebenarnya sama bokap gue, tapi dengan rumah segede gini ya lu lagi, gue ngerasa akhirnya jadi lebih intim. Cuma ya balik lagi, ini mungkin karakter gue. Mungkin ada beberapa orang yang karakternya ya justru nggak pengen diganggu karena nggak pengen terusan ketemu sama orang rumah gitu kan, jadi could be different untuk setiap case. Terus karena ini terbuka juga, jadi gue juga lumayan ngirit pemakaian lampu, AC, dan segala macam. Biasanya dari jam 6 pagi, ya 6, setengah 7 pagi, sampai jam 5, setengah 6 sore, itu gue biasanya tanpa AC, karena gue pribadi bener-bener tipikal orang Bandung yang kalau kena AC kedinginan, kalau nggak pakai AC kepanasan, kalau pakai kipas angin masuk angin gitu. Gue tipikal orang Bandung yang kayak gitu banget. Jadi gue nggak suka AC sebenarnya. Makanya biasanya gue sampai jam 5, setengah 6 tuh nggak pakai AC. Ntar kalau Riza udah balik ke rumah, itu biasanya dia baru request untuk pasang AC. Terus lampu juga karena lumayan ada banyak bukaan di atas, jadi bisa dari pagi nyampe siang, sampai nggak nyampe maghrib itu gue nggak pakai lampu juga kalau nggak ada kebutuhan untuk foto, untuk video atau segala macam, gue biasanya nggak pasang lampu sih. Gitu. Terus selanjutnya ke dapur. Dapur gue ukurannya kalau dibandingin sama rumah-rumah lain yang sering gue lihat sih sebenarnya menurut gue nggak begitu besar. Fiturnya cuma 2 sebenarnya. Ada IVAR di belakangnya, rak kayu itu yang dari IKEA. Kalau tadi notice, itu sebenarnya adalah rak kayu yang dulu gue beli dan gue pakai waktu gue masih ngekos. Terus di itu ketika gue bikin rumah, sebisa mungkin barang-barang dari kosan gue masih gue pakai sampai di rumah. Jadi gue mempersiapkan area yang ukurannya ngepas banget sama si rak ini. Gitu. Terus jadi tadi fiturnya cuma 2, cuma tempat penyimpanan doang sama ya tempat buat kompor, sink dan segala macem lah, that's it. Gitu. Dan ternyata gue nyaman banget sama dapur seukuran ini karena semuanya semuanya tuh jangkauan tangan gue. Kalau gue mau ngambil apa, gue tinggal balik ke belakang ngambil, kalau gue mau ngambil gue tinggal kesini gitu. Beda banget sama dapur di rumah gue di Bandung yang benar-benar gede banget dan ternyata besaran yang besar itu tidak membuat gue menjadi happy dan nggak kayak di majalah Martha Stewart yang dapurnya gede banget, terus ada island di depannya bisa baking. Ternyata hal itu tidak membuat gue happy kayak gitu loh, karena ya tanggung jawab lebih banyak, terus begitu ngebersihinnya juga harus jadi lebih ribet. Ternyata dapur yang kecil, minimal clutter, maksimum efisiensi itu ternyata yang tepat dan sesuai buat gue. Gitu. Terus masuk ke home feature yang sering gue lakukan. Kalau misalkan untuk di dapur, gue bisa nge-food prep. Terus jadi gue cuma ribet kayak 1 hari doang, ya beberapa jam doang, untuk akhirnya seminggu 2 minggu ke depan gue bisa santai. Gitu. Food prep masukin ke kulkas, kalau gue butuh gue tinggal ngambil, tumis, atau gue masukin ke oven, atau gue makan as salad gitu kayak mentah, atau gue cemilin aja. Ya it depends, gue pengen lagi kayak gimana. Terus untuk yang selanjutnya home features juga adalah lemari gue. Ini lemari gue sama Riza sampai sekarang belum berubah, kurang lebih kayak gini. Lebarnya itu kurang lebih 1,2 kayaknya ya, sekitar 1,2 deh kayaknya. Pertanyaan-pertanyaan ini langsung gue jawab apa gimana, Bo? Pantar aja. Nanti aja diberesin dulu. Oke. Jadi bisa sambil ngeliatin gitu ceritanya. Apa? Bisa sambil ngeliatin sama lu walkthrough. Oke. Jadi si baju ini kurang lebih ya itu ya, lebarnya 1,2 meter. Gue pakai algot di bawahnya, terus di atasnya gue cuma pakai besi doang gitu. Gue beli besi ke tukang besi, tapi ternyata sama dia dikasih gratisan. Jadi ya udah, modelnya cuma algot doang di bawah sama rak doang di atas. Algotnya
I don't know, kayak 700 ribuan deh, beli 2, 1 jutaan. Gue beli lagi diskon, jadi 1 jutaan udah 2 biji. Terus ya udah sama si ambalan doang, super cheap. Terus gue ngelipetnya ala-ala Marie Kondo gitu biar gampang dan biar nggak berantakan. Next adalah kamar mandi. Ini kamar mandi gue yang di bawah. Sampai sekarang masih sama kayak gini. Cuma ternyata itu kan gue pakai kayak peeking window gitu kan di atasnya, kayak ada buat cahaya masuk gitu. Terus gue lapisin si kacanya. Nah ternyata air di Jagakarsa itu tepatnya di rumah gue, mungkin di Jagakarsa yang lain mungkin gak kayak gini, tepatnya di rumah gue itu ternyata mengandung sesuatu senyawa yang akhirnya dia bisa melepaskan sesuatu yang berwarna merah. Kebayang nggak? Jadi akhirnya nanti gue liatin, jadi akhirnya ternyata si merah-merah itu lagi nempel di kaca gue. Itu darah cicak itu. Ih. Sebel banget anjir. Iya itu pokoknya. Jadi sekarang si cahayanya lagi nggak bisa masuk karena lapisan kacanya tertutup si merah-merah dari air itu. Gue lagi mencari cara gimana caranya menghapus si merah-merah itu. Terus yang selanjutnya adalah home garden. Sebenarnya si home garden ini gue menggarap dengan kebun kumara. Jadi gue bikin self watering system. Jadi gue menampung air hujan. Terus air hujannya gue taruh di toran. Begitu dari si toran itu gue masukin ke semacam alat gitulah, kayak meteran gitu. Nah si meteran itu nanti dia berfungsi untuk dia bisa otomatis nyiramin tanaman gue pagi dan sore hari. Kita bisa kayak masukin data gitu, mau jam berapa, mau berapa lama, nyemprotnya seperti apa, kekerasannya seperti apa. Nah, masalahnya pas kemarin gue lahiran, itu kan gue ke Bandung. Terus gue kejebak PSBB. Jadi gue 4 bulan lah di Bandung. Pas kesini, pas lagi nggak hujan ternyata di Jakarta. Jadi semua tanaman gue mati. Too bad. Gitu. Cuma ini masih ada. Jadi gue rencananya memang mungkin 2 minggu lagi gue akan menanam ulang lagi sih rencananya. Gitu. Terus apa yang sering gue lakukan di rumah untuk responsible sama limbah buangan gue, umumnya ada 6. Next slide. Umumnya ada 6. Itu biasanya gue akan memikirkan dulu segala sesuatu konsumsinya, raving, udah gitu, reduce, gue tolak yang gue gak butuh, and then gue reduce, gue mengurangi segala sesuatu kebutuhan, keinginan, dan segala macam yang biasa jadi BM gue, terus gue reuse, gue pakai ulang, terus limbah-limbah gue umumnya sama gue dipisahkan untuk nanti akhirnya dikirimkan ke company yang memang dia mau ngolah limbah. Sama gue suka nge-reroute as composting atau nanam ulang dan regrow segala macam gitu. Terus benefitnya apa? According to my experience, benefitnya ya gue ngerasa gue jadi lebih aware, gue ngerasa jadi lebih thoughtful, nggak cuma untuk environment aja tapi juga buat diri gue sendiri. Terus gue jadi merasa lebih kenal diri gue sendiri, gue lebih less konsumtif, dan karena less konsumtif gue ngerasa jadi barang-barang yang gue miliki nggak sebanyak dulu. Artinya lebih sedikit waktu, lebih sedikit konsentrasi, lebih sedikit duit juga yang gue spend untuk hal-hal distraksi duniawi. Terus gue lebih fokus sama bigger goals gue, sama nggak terdistract sama. Jadi gue punya goals yang lebih besar, waktu, duit, dan segala macam, nggak terdistract sama hal-hal yang kecil juga. Terus yang pasti gue jadi unlock my new value, sama gue ngerasa jadi menumbuhkan habit yang baik, sama gue ngerasa hidup gue jadi lebih sehat, jadi lebih seimbang, jadi lebih senang. Gitu. Terakhir, untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi rumah apa buat gue? Buat gue rumah itu sifatnya saling berhubungan, karena rumah itu adalah gue yang membuat, tapi ternyata rumah membuat gue juga gitu loh, membentuk gue juga. Gitu, something you create but it's create you also. Begitu. Oke.
Terima kasih Atit. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Teman-teman yang belum nanya juga boleh coba disampaikan di chat. Nanti saya coba pilihkan untuk ditanya. Sebelum jalan-jalan, Atit, kita mau nanya dulu dari Mbak Andini. Nama lengkapnya Yuliandini Pangestika. Halo Mbak Andini, terima kasih sudah. Hai Mbak Andini. Beliau bertanya apa? Jadi kan mungkin dia tuh atau kita mengalami ketika kita hidup dengan mertua atau hidup dengan orang tua atau hidup dengan keluarga gitu. Kalau misalnya kasus lu aja ya, lu katakanlah sekarang masih tinggal di rumah yang lama yang di Jalan Jawa itu di Bandung. Gimana caranya supaya anggota keluarga yang lain itu bisa termotivasi dan bersama-sama untuk hidup ideal? Susah nggak sih jawabnya? Susah, Bo. Susah. Jawabnya gampang, implementasi susah. Jadi sebenarnya kalau gue tipikal orang yang berpikir bahwa hal yang ideal itu adalah menjalani ketidakidealan. Kalau gue, gitu. Karena apa sih yang ideal? Lu mau ngejar sampai kapanpun juga there's no such a thing as ideal kalau buat gue ya, gitu. Kecuali lo akhirnya menerima aja, gitu. Terus yang kedua, kalau gue tipikal orang yang merasa bahwa tadi kan gimana cara menjalani hidup ya, artinya kan berarti berhubungan sama gaya hidup, berhubungan sama lifestyle itu kan. Gue tipikal orang yang berpikir bahwa gaya hidup itu adalah sesuatu hal yang sangat merdeka untuk ditentukan oleh setiap orang. Bisa jadi gaya hidup ini ideal buat gue, baik buat gue, tapi nggak baik buat orang lain dan nggak menjadi pilihan orang lain. Dan jadi apakah kita harus memaksakan bahwa nyokap gue harus hidup ala Marie Kondo misalnya gitu? Riza nggak hidup kayak gue. Gue gue berusaha mengurangi sampah, Riza pesta sampah dan ya diomongin aja. tapi maksud gue, gue sama Riza kayak agree to disagree gitu loh. Dan itu ternyata baik buat gue karena akhirnya gue jadi nggak takabur. Gue tidak merasa bahwa hidup gue adalah yang paling ideal dan paling baik dan paling benar gitu. Gue selalu senang untuk menyisakan ruang perbedaan karena ruang perbedaan itu adalah ruang-ruang untuk pembelajaran dan ruang-ruang untuk mengerti gitu. Jadi buat gue sih berhubung gue tidak memaksakan gaya hidup gue tidak berusaha memotivasi orang rumah gue, jadi honestly gue nggak bisa ngejawab. Yang selama ini gue lakukan adalah saling diskusi, saling sharing tentang gaya hidup masing-masing. Jadi gue juga nanya ke Riza, sebenarnya gaya hidup lo kayak gimana, arah yang pengen lo yang pengen lo dapetin dari gaya hidup lo apaan gitu loh. Yang biasa gue lakuin, gue suka nonton film-film dokumenter bareng sama Riza, bareng sama keluarga gue bukan untuk memaksakan mereka ya, tapi untuk saling diskusi tentang apa yang jadi pandangan gue dan seperti apa pandangan mereka. Sebenarnya lebih kayak gitu sih, Jo. Kalau gue. Oke, siap. Mbak Andini cukup nggak atau mau ada yang ditanyakan atau curhat langsung nih? Mumpung ada Mbak Atitnya. Curhat mah. Cek Mbak Andini. Halo. Ya nanti kalau misalnya udah coba respon, nanti kita coba ini ya, lanjut ya. Terus ini pertanyaan dari Mbak Leika. Ini juga dihadapi oleh mungkin banyak orang ya, Tit ya. Jadi rumahnya, kalau yang lu kan ideal ya, dibangun dari nol. Cuma banyak orang yang mungkin gara-gara memilih lokasi gitu, kayak kakak gue rumahnya di Tebet, tempatnya oke banget, tapi bangunannya nggak oke banget gitu. Begitu juga dengan furniture-nya yang klasik banget gitu, yang European banget, nggak yang nggak kita banget lah gitu, yang mungkin eranya udah lewat gitu, era bokap-bokap kita gitu. Gimana caranya dengan existing tersebut? Ini pertanyaan dari Mbak Leika ya. Bagaimana kalau misalnya hidup dengan keadaan seperti itu, tapi kita pengen hidup lebih baik? Gue selalu punya pandangan bahwa gue akan menjawab dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, gue perlu mempertanyakan ulang hidup lebih baik itu definisinya apa. Karena itu menurut gue general banget, hidup lebih baik itu apa gitu. Itu definisinya menurut Mbak Leika ya. Menurut Mbak Leika apa? Terus yang kedua, gue selalu berpikir bahwa sebenarnya setiap manusia itu, kalau gue punya 4 rumah buat diri gue.
Gitu. Yang paling pertama adalah mind, body, and soul. Yang kedua adalah rumah fisik gue, shelter gue, tempat gue berlindung dari panas, cuaca, dan segala macam. Yang ketiga adalah lingkungan gue. Yang keempat adalah bumi. Tempat gue harus berbagi sama, berapa miliar orang di bumi ini gitu. Jadi tadi kalau misalnya gimana mau caranya buat hidup lebih baik, lo nggak bisa dapetin di yang kedua, tapi lo masih bisa bikin di yang pertama, mind, body, and soul. Karena itu adalah menurut gue adalah rumah pertama setiap manusia gitu loh, rumah yang lo dealing lebih lama dari pertama kali melek di dunia sampai lo mati ya rumah lo adalah mind, body, and soul kalau menurut gue itu gitu. Terus yang selanjutnya lagi gimana dealing sama perabot dan segala macam yang lama dan segala macam itu terjadi sebenarnya di rumah nyokap gue. Nyokap gue tuh rumahnya gede banget. Nyokap gue meninggali rumah hibahan dari nenek gue. Itu rumahnya gede banget, perabotnya banyak banget. Mbak Leika, ini pertanyaan dari Mbak Leika, apakah sudah cukup menjawab ya Mbak Leika? Atau ada masukan lagi atau pertanyaan dari Mbak Leika? Iya sih benar, tadi kan Mbak Atit bilang ya ketidakteraturan hidup yang baik itu kayak apa. Sekarang ini yang aku rasain sih dengan berangkat dari membangun rumah yang udah ada itu nggak aku bilang nggak nyaman gitu, nggak enak. Terus kita mau beranjak dari hal-hal kekacauan, itulah yang aku rasain nggak nyaman ini ke hidup yang lebih teratur gitu loh. Jadi ya gitu, apa dulu sih yang perlu yang perlu kita lakukan gitu? Ketidakteraturannya berarti dalam bentuk fisik barang? Iya, jadi si rumah ini sekarang aku ngerasain kayaknya karena tadi rumahnya kita rasa nggak nyaman atau segala macam, jadi kayak nggak ngebantu kita tuh untuk hidup secara lebih baik gitu loh. Jadi ini aku nih kayak sekarang nih mau renovasi rumah dari yang begitu banyak perintilan atau banyak ruang-ruang yang nggak terpakai segala macam menuju ke hidup yang lebih sederhana, minimalis kayak gitu. Gitu sih maksudnya. Berarti yang aku tangkap berarti kemungkinan besar ini problemnya adalah di banyak barang. Kalau problemnya adalah di banyak barang, aku sih menyarankan untuk mendeclutter barangnya dulu gitu. Nah, seperti apa cara decluttering? Caranya decluttering, sebenarnya aku udah bikin banyak tulisan tentang decluttering. Ntar mungkin bisa buka blog aku atau blog yang Living Loving, karena aku nulis di sana tentang decluttering. How to-nya ada banyak banget. Terus cara-caranya juga ada banyak banget, step-stepnya juga ada. Jadi mungkin bisa dibaca di situ Mbak Leika. Iya. Yang website itu ya? Tadi udah paham sih. Website Astri Puji Lestari itu ya? Iya. Wah keren. Ini gue share ya di chat teman-teman. Sama Living Loving Net. Iya, sebenarnya aku udah mulai sih Mbak Asit pelan-pelan. Aku udah review yang itu soal cluttering itu sih. Cuman memang effortnya luar biasa ya. Iya. Jadi memang untuk hidup secara sederhana itu memang nggak gampang gitu loh. Sederhana, rapi itu tuh nggak mudah gitu. Betul. Aku udah mulai coba sih. Ya, thank you. Oke, Mbak Leika, terima kasih ya. Nah, Tit, sekarang pertanyaan yang ringan-ringan banget aja ya. Ini dari Mbak Leika, boleh di-mute dulu speakernya. Oke. Ini dari Mbak Anandita. Kak, kursi putih yang ada kakinya dan bisa goyang-goyang itu brand apa sih? Ada di second floor, slide ruang keluarga. Penasaran banget. Been wondering that for a long time. Thank you, Kak Tit. Gue gak punya kursi putih, gue cuma punya ini doang kursi putih. Hah, jangan-jangan. Anjir. Gue gak punya kursi putih di atas. Iya Mbak Dita, emang bener ya? Ada ya? Yang mana sih? Coba. Gue gak punya kursi putih, Bu. Kursi putih, Okay. kursi gue cuma satu, ini.
Terus satu lagi dari sisa kayu itu gue jadiin stools. Udah, Mungkin cuma meja dua kerjanya doang. Ija kali ya. Itu meja kerja Ija tuh kali tuh karena ada kursi putih. Mungkin itu nggak sih Mbak iya. Anindita? Itu Ames-Amesan. Iya. Gue menjemputnya Ims Forma. Iya, informal betul sekali. Gue beli di Pabilio sih. Oh ya mirip-mirip lah. Imbelio. Iya. Oke. Ini pertanyaan mengenai ruangan-ruangan juga dari Mbak Leika juga lagi nih. Tit, boleh dilihatin dong pembuangan udara dari dapur itu kemana ya Tit? Nah, jadi gue pribadi itu gue nggak ada pembuangan udara. Tapi kenapa gue bikin tidak ada pembuangan udara? Karena gue tipikal orang yang tidak masak heavy di rumah. Umumnya makanan gue adalah raw. Oke? Karena makanan gue raw, gue nggak banyak. Jadi agak sulit untuk dibandingkan dengan orang yang masaknya deep fried, yang long processed food, yang masaknya misalkan sayur apa yang kayak lodeh atau rendang dan segala macam. Gue tidak melakukan itu di rumah karena kebetulan gue merasa nutrisi gue itu gue senang mengkonsumsi nutrisi gue dengan mentah gitu. Jadi karena hal itulah gue nggak ada pembuangan udara. Oke, gini Tit. Kalau misalnya ternyata nyokap lu atau mertua lu datang pengen masak opor Tit, di mana masaknya? It never happen. Oke, nggak boleh ya? Nggak boleh, lo di luar aja, jangan masak di sini gitu ya? Nggak gila juga Bu, tapi maksud gue gini, gue tahu ini terkesan rude ya sebenarnya ya buat mungkin buat banyak orang ya. Tapi gue selalu percaya bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu loh. Ketika gue datang ke tempat orang itu, ke tempat siapapun, gue akan menghargai segala sesuatu dudonsnya di tempat itu gitu loh. Sebaliknya gue juga berharap orang seperti itu ke gue gitu loh. I know ini rude buat beberapa orang, tapi kebetulan karena gue bisa mendiskusikan ini dan gue bisa mengkomunikasikan ini dengan baik dari kedua belah pihak, dari antara gue, penyokap gue, mertua gue dan segala macam. That's why akhirnya rumah gue seperti ini. Gitu. Kalau misalkan diskusinya nggak baik antara ke orang tua dan mertua, mungkin rumah gue nggak akan seperti ini juga sih untuk mengakomodir keoporannya mereka itu. Iya, oke. Siap. Tit, udah boleh sambil jalan-jalan ya Tit ya, virtual tour, liatin ke teman rumahnya. Ini pertanyaan dari Mbak Latifa. Halo Mbak Latifa, boleh respon ya nanti kalau misalnya ada yang kurang. Halo Atit, mau nanya seputar mengelola waste pasca konsumsi seperti daging, ayam, ikan. Apa digabung dengan wadah sampah kompos seperti buah sayur dan lain-lain? Gue sambil liatin ya. Iya boleh. Tapi agak jauh ya, gue takut cicak. Asli. For your information, Atit ini takut banget sama cicak, bahkan dia nggak mau nyebut cicak. Iya, males gue. Anjing. Ya maaf. Maaf ya. Jadi, gue masuk, ini adalah komposter gue. Tapi please jangan suruh gue buka. Ini adalah komposter gue yang besar. Ini komposter gue yang kecil. Biasanya komposter kecil ini gue taruh di dapur. Semua bekas makanan gue masukin sini, termasuk tulang-tulangan. Nanti kalau udah penuh, gue pindahin ke sini yang besar. Nah, kalau misalkan kulit buah, sayur segala macam itu gue masukin situ tuh. Kelihatan nggak Bu? Oke. Gue masukin situ, terus gue aduk dalam pakai tanah. Intinya kalau kompos itu kan. Wadahnya juga IKEA ya, hebat ya. Anjing, iya enggak lah. Oh iya nih IKEA bener. Iyalah. Iya betul. Gitu. Oke. Mudah-mudahan siap. dijawab. Nah terus dari Mbak Latifa gimana? Ada pertanyaan tambahan nggak? Mungkin ini kan sebenarnya Atit terlalu expert gitu ya. Gue juga pengen hijrah gitu dari satu tempat ke yang lebih baik gitu. Tit, Amin. Ada pertanyaan tambahan nggak dari Mbak Latifa mengenai penjelasan Mbak Atit tadi? Paling yang ditanya kayak itu berarti dalam bentuk mentah aja ya gitu. Kan ada yang kayak pernah dengar juga yang kayak dia diproses dulu, kayak direbus dulu atau apa, jadi meminimalkan semut datang misalnya, terus aroma dari yang masih mentah itu gitu. Oke. Halo Mbak Latifa. Jadi untuk ngejawab pertanyaannya sebenarnya balik lagi nih tentang gaya konsumsinya. Karena kebetulan kalau aku pribadi gaya konsumsinya banyaknya yang mentah,
terus tanpa minyak, tanpa santan, jadi aku bisa langsung buang gitu. Dan karena kebetulan aku nggak ada space tanah, karenanya aku pakai komposter seperti tadi. Kalau Mbak Latifah punya space tanah, saran aku pakai biopori, bikin lubang biopori. Bisa beli alatnya di Tokopedia, 100 ribuan, tinggal terus ntar ditutup. Jadi intinya sih di tanah dilubangin sekitar 1 meter, jaraknya ke dalam, udah gitu diameternya 20 cm. Terus ntar kalau misalkan punya sisa-sisa makanan, kalau lubang biopori nggak usah diapa-apain, langsung aja buang ke situ. Mau itu masih ada apanya langsung aja buang ke situ. Itu sebenarnya paling mudah sih sebenarnya kalau misalkan untuk ngompos. Kemarin udah coba sih, sebetulnya udah kayak sekitaran setahun, cuman karena mungkin saya tinggalnya di Kalimantan, terus kita tuh kayak tinggalnya literally di hutan, jadi masih banyak orang hutan, masih banyak binatang-binatang yang besar. Itu tuh biasanya karena aromanya dagingnya kali ya, jadi kayak masih sering di scratch gitu sama mereka. Jadi kayak bagusnya gimana ya, apa aku rebus dulu gitu baru dibuang gitu, jadi nggak perlu juga aku buang ke arah yang campur dengan plastik gitu kayak ke TPU lagi gitu. Bagusnya gimana ya gitu biar nggak di scratch binatang aja sih sebetulnya. Kalau kebetulan untuk kasus di rumah aku yang tadi aku cerita, karena mungkin sisa sampah makanan yang nggak tidak bersatu dengan minyak dan segala macam, itu memang paling banter cuma didatengin sama lalat buah doang. Gitu. Di Bandung itu mamaku bikin kompos kayak aku juga, dibuang ke tanah gitu. Itu kadang pernah didatengin sama tikus. Gitu. Kadang pernah. Jadi memang variabelnya tuh banyak banget, tergantung juga lingkungan kita seperti apa dan apa yang kita buang seperti apa. Kalau ternyata Mbak siapa tadi aku lupa? Latifah. Mbak Latifah. Kalau misalnya Mbak Latifah merasa terganggu sama si binatang itu, sebenarnya yang tadi aku cerita lubang biopori itu tinggal dibuang dan tinggal ditutup atasnya. Itu insya Allah tidak terganggu oleh apapun sih. Karena kalau tadi Mbak Latifah ngomong tentang nyuci dulu, kalau aku pribadi, aku akan melakukan sesuatu yang sebisa mungkin minim usaha gitu. Karena kalau harus dicuci dulu, makanya kan tadi 3 kali ya Bu gitu ya. Tadi 3 kali terus nyuci dulu tuh aku nggak tahu sih apakah nanti bisa sustain atau enggak mengerjakan itu soalnya gitu loh. Gitu. Kalau misalnya pakai ampas kopi bisa hilang nggak sih? Nah, ya apa baunya? Nggak bisa kopi sih, bisa, karena ya? Lu ngebusukin, karena makanan tuh bener-bener gas metannya kan kuat banget, aromanya kuat banget gitu. Jadi ya bisa pakai ampas kopi. Kalau ampas kopinya 5 kilo, makanan lo cuma berapa ons ya bisa, Bo. Tapi seberapa banyak sih gitu loh perbandingannya. Gitu. Jadi aku sih menyarankan lubang biopori. Siap, makasih ya jawabannya dan pertanyaannya Mbak Latifah. Kita lanjut ke ini saya manggilnya Teh Diah. Dia adalah sekretaris. Ini adalah sekretaris dari IAI Jawa Barat nih. Halo. Senior gue. Halo Teh Diah, ini ada pertanyaan. Mau lihat dong tempat kerja Mbak Atit di mana? Apakah ada area khusus untuk belajar atau library dan juga untuk area untuk ibadah? Oke. Tadi tempat kerja gue ya. Kalau tempat kerja gue sebenarnya di sini. Yang tadi gue cerita itu yang ini sebenarnya tempat kerja gue, tapi kan belum ada belum gue pasang ulang. Mejanya hilang ya? Mejanya hilang. Cuma kalau tadi ngelihat di presentasi yang tadi itu meja kurang lebih seperti itu, cuma bedanya bolong doang sih. Terus kalau library kebetulan gue lebih sering pakai e-book dan audiobook dibanding buku fisik. Jadi semuanya ada di iPad gitu, digital. Buku fisik ada beberapa, gue taruh di atas itu. Kelihatan? Ya. Nah, gue taruh di situ. Dan gimana ngambilnya? Apa? Ngambilnya gimana? Atuh. Kursi. Iya. Oke. Terus tadi tempat ibadah. Tempat ibadah di luar. Sih, kalau ada Riza, gue ibadah bareng sama Riza kadang di sini di luar. Kalau ada Riza, kalau nggak ada karena gue takut cicak, jadi gue ibadah di dalam. Ya. Oke, Teh Diah sudah cukup menjawab ya Teh Diah. Mau lihat apa lagi kira-kira
penasaran misalnya sudut mananya gitu. Ini kita lagi bongkar-bongkar rumah Atit. Kali aja Atit berkenan lihat-liatin apa gitu. Boleh. Gue Tamannya mungkin ya. Apa? Taman di mana? Di samping ya? Iya. Jadi ini begitu. Coba ini ya. Jadi ini ceritanya dari Welcome to my crib. Buka. Ya, ini begitu masuk sini. Terus gue seneng dengan ini sih. Jadi gue selalu ada buat naro sendal, sepatu dulu, beda level gitu. Ini dari Malaika katanya entryway-nya seperti rumah Nobita. Apa namanya istilahnya, Tit? Aduh, lupa aku apa namanya. Genkan, betul. Genkan, betul. Gitu. Jadi ini begitu masuk, lantai atas, lantai bawah, dapur gue, itu tempat laundry plus buat ganti popoknya si Poli, anak gue. Terus ini gue nggak apa-apa jadi kayak gini. Gue menjawab. Apa? Silakan. Boleh sambil jalan-jalan ini aja. Ini adalah area to go. Itu sepatu gue, kaos kaki, anduk, tas, selimut dan bed cover. Ini baju-baju yang gue pakai berulang. Misalkan kayak kan gue di rumah nggak pakai jilbab nih. Terus kadang gue pakai baju, jadi begitu ada paket atau apa, gue langsung ngambil baju di sini, gue langsung keluar gitu. Terus itu mukena dan sejadah gue. Ya. Ini kamar anak gue. Ini lagi nonton ini, ya. Cuma ada lemari dan tempat tidur. Tempat tidurnya sengaja gue buat bisa dipakai sampai ntar dia gede. Jadi lu kalau notice ini adalah apa tuh ya kasurnya, dipannya? Bikin sendiri, Jo. Wow, keren. Ini kayak gini, kebayangkan? Iya. Nah, kalau lagi nggak dipakai, diturunin. Jadi nyampe dia udah gede juga bisa dipakai. Harapan gue kayak gitu. Terus sebenarnya lihat WC dong, itu sih, Bu. Apa? WC, toilet. WC yang tadi gue cerita ya, yang si merah itu. Nah, lo lihat kan? Lihat gak? Oh iya, itu merah itu ya. Jadi airnya entah kenapa kayak ke atas gitu. WC-nya ya persis isi kayak tadi yang gue ceritakan. Iya. Gitu. Terus di WC tuh gue ada storage. Jadi gue manfaatin area bawah tangga gue buat storage-nya Ija sih. Tit, boleh lihat ruang tidur nggak? Ruang tidur gue, bentar ya. Si bayi gue lagi tidur di situ, bentar lo. Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Begitu, apalagi kira-kira? Tit, gue mau nanya deh. Ini di era corona seperti ini kan mungkin Ija juga ngantornya mungkin agak sering ya. Gimana cara mengatur di era corona ini, di era COVID ini kan kita juga concern mengenai kebersihan dan kesehatan. Nah, kalau dari lu ngatur Ija terutama yang sering keluar rumah tuh gimana? Apakah cuci tangan dulu, lu sediain keran gitu di depan atau masuk-masuk aja langsung ke WC gitu? Di depan emang ada keran gitu, di cuci tangan di situ. Terus biasanya gue nyiapin kayak satu bucket gitu, isinya ada hand sanitizer, ada semprotan buat masker, ada reusable masker. Oke. Tuh. Tit, minta rekomendasi masker yang enak dong dipakai. Lu pakai apa? Belum menemukan yang enak Ya, kan orang-orang pada pakai yang Xiaomi, ada yang masker olahraga gitu. Oh ya, Riza pakai masker Xiaomi. Buat Riza enak, buat gue nggak enak. Karena gue mungkin kekecilan kali ya. Buat Riza sih enak banget katanya. Gitu. Cuma gue nggak nyaman makanya. Masker gue belum menemukan masker enak at all. Iya. Itu kipas angin buat apa ya? Kipas angin. Itu win-win solution antara gue sama Riza sih. Gue kan tadi gue cerita, gue prefer untuk nggak pakai kipas angin dan prefer nggak pakai AC. Tapi dia gampang kepanasan, jadi dia kadang ya pakai kipas angin kalau lagi kepanasan. Gitu. Siap. Tit, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya.
Halo Mbak Atit, ini dari Yusuf Muhammad. Mbak Atit tuh Halo. milih merek apa aja sih selain pakai IKEA dan Muji? Mungkin untuk furniture ini maksudnya. Furniture honestly gue nggak pakai Muji karena nggak kebeli banget buat budget Bohong. gue. Iya, nggak ada yang pakai Bohong Muji sih ya. gue furniture. Itu rak lu bukannya Muji yang belakang sama ini sofa Muji. IKEA lagi diskon pula 70%. Rak gue IKEA belinya satu-satu. Gue nggak ada yang pakai Muji. Gue Muji itu cuma ya perintilan rumah buat beres-beres sama bersih-bersih sih sebenarnya. Tadi balik lagi ke pertanyaannya, gue pakai merek apaan? Umumnya di rumah gue IKEA. Tadi furniture doang ya? IKEA bikin sendiri. Merek-merek furniture yang pakai. Ya IKEA sama bikin sendiri. Kalau furniture sih udah. Dulu sih pengen sih kayak, gue pengen pakai yang buatan desainer siapa, tapi terus ternyata nggak masuk gitu ke besaran rumahnya, jadi ya udah deh pakai IKEA sama bikin sendiri. Tuh. Siap. Tit, ini kita sudah sampai di akhir acara. Kebetulan waktunya sudah pas sejam. Izinkan gue untuk membacakan kesimpulan berdasarkan diskusi yang tadi ya, Tit ya. Boleh. Nomor 1, conscious living artinya sadar dengan keputusan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang terpenting pada awalnya adalah perihal mengenai diri. Di sini Atit melakukan pendekatan 4K. Kebutuhan, keinginan, karakter, dan kemampuan. Dalam membangun rumahnya beberapa tahun lalu. Setelah itu, beliau menyiapkan beberapa keyword seperti apa rumah yang ia inginkan berdasarkan pendekatan 4K tersebut. Lalu yang kedua yang kita bisa simpulkan adalah rumah kompak membuat kehidupan di rumah semakin intim dan terciptanya suasana family bonding. Selain itu, Atit juga melakukan decluttering untuk meminimalisir barang, termasuk benda fisik dan tidak fisik, untuk mereduksi barang sedikit mungkin agar mudah perawatannya. New home dan new habit ini membuat lifestyle yang lebih thoughtful dan memberi manfaat bagi kesehatan fisik, mental, dan jiwa. Gitu kira-kira Atit. Mungkin ada tambahan kesimpulan atau kata-kata penutup? Iya buat aku pribadi sih sebenarnya gue nggak pernah melihat lifestyle gue adalah yang paling benar, tapi pada saat ini yang paling ideal buat gue jalanin, ini masuk akal buat gue jalanin gitu loh. Jadi gue selalu mengencourage siapapun itu, teman-teman semua, untuk bukan ngelakuin apa yang gue lakuin, tapi justru untuk berkenalan sama karakter masing-masing, karena sebenarnya setiap karakter orang akan menghasilkan lifestyle-nya sendiri gitu loh, mendefinisikan kembali lifestyle-nya masing-masing. Gue selalu mengencourage seperti itu sih buat teman-teman semua. Oke, siap. Teman-teman, kita tiba di akhir kesempatan diskusi. Boleh dinyalakan dulu semua videonya. Kita foto bareng sama Mbak Atit ya. Mbak Zara, boleh dikasih aba-aba ya. Oke, teman-teman di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Thank you. Oke, teman-teman, nanti fotonya kita share di grup ya. Nanti kalau misalnya mau mention, tag juga Aksen sama Atit ya. Itu aja teman-teman. Saya perwakilan dari Aksen Studio dan dari Atit meminta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai ketemu di Aksen Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Thank you Jo sama tim Aksen. Bye-bye. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!